Pada studi kasus materi ini, kami mengambil kasus terkait dengan masalah ketimpangan sosial yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan di Indonesia. Dengan salah satu faktor penyebabnya yaitu anak yang tumbuh dari keluarga yang kurang mampu cenderung berpendapatan lebih rendah dari anak yang tumbuh dari keluarga yang mampu. Hal ini mengakibatkan orang yang kaya semakin kaya sedangkan yang miskin semakin miskin, sehingga terjadilah ketimpangan ekonomi. Untuk penyelesaian kasus tersebut, kita dapat melakukan yang pertama yaitu penyediaan barang dan jasa publik dengan cara melakukan akses yang merata terhadap pendidikan dan kesehatan berkualitas tinggi. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup dan peluang kerja bagi masyarakat terutama dari kelompok miskin. Selanjutnya yaitu dengan pembangunan infrastruktur yang merata dapat membuka akses ke pasar, meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya hidup. Lalu dengan distribusi pendapatan dengan pajak yang progresif yang efektif dapat membantu mendistribusi pendapatan dari kelompok kaya ke kelompok miskin. Lalu program-program seperti bantuan sosial, subsidi, dan kartu sembako bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah. Kesimpulannya yaitu perekonomian sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia. Namun, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada kualitas kebijakan, tata kelola pemerintahan yang baik, dan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat. Chapter 2. Keseimbangan pasar umum dan pasar barang. Oke teman-teman, jadi pada bab berikutnya ini, aku akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar umum dan bagaimana pasar barang serta pasar uang itu saling berkaitan. Nah, jadi kalau kita ngomongin tentang keseimbangan pasar, intinya kita itu akan membahas tentang dua hal besar, yaitu pasar barang dan pasar uang. Nah, pasar barang itu adalah tempat penjual dan pembeli bertemu untuk bertransaksi barang atau jasa. Nah, di pasar ini keseimbangan tercapai kalau jumlah investasi yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan itu sama dengan jumlah tabungan atau saving yang tersedia. Itu yang bikin semuanya bisa berjalan dengan lancar. Nah, terus ada juga pasar uang. Yang beda lagi, pasar uang ini lebih ke tempat untuk orang atau lembaga yang butuh uang jangka pendek, kayak peminjaman gitu. Nah, di sini keseimbangan itu tercapai kalau jumlah uang yang diminta atau yang biasa disebut sebagai money demand atau MD itu sama dengan uang yang tersedia di pasar atau money supply atau yang biasa juga disebut sebagai MS. Biasanya ini tuh terjadi di tingkat suku bunga tertentu. Jadi suku bunga tuh kayak pengontrolnya gitu. Nah, kalau dua pasar ini sama-sama seimbang, maka kita masuk ke yang namanya keseimbangan umum. Di kondisi ini, semua aspek ekonomi seperti pendapatan nasional atau Y dan tingkat suku bunga I atau R itu jadi stabil. Intinya, ini kayak kondisi di mana ekonomi suatu negara bisa berjalan dengan optimal. Nah, sekarang kita bahas fungsinya. Kalau pasar uang, fungsinya lebih ke likuiditas alias memastikan orang mempunyai uang untuk transaksi jangka pendek, menentukan tingkat suku bunga, dan memfasilitasi aliran modal. Sedangkan pasar barang lebih ke efisiensi produksi, penentuan harga barang atau jasa, dan pengalokasian sumber daya secara efektif. Dua pasar ini saling berkesinambungan banget. Misalnya, pasar uang itu penting untuk aliran dana, sedangkan pasar barang yang menentukan harga dan distribusi sumber daya. Jadi, mereka nggak bisa jalan sendiri-sendiri ya. Yang menarik, hubungan antara pasar barang dan pasar uang itu erat banget. Contohnya, kalau pendapatan masyarakat itu meningkat, otomatis orang jadi lebih banyak belanja barang, yang bikin permintaan barang menjadi naik. Di sisi lain, karena belanja naik, jumlah uang yang beredar atau yang dibutuhkan untuk transaksi itu juga ikut meningkat. Nah, ini kan ngaruh ke dua pasar sekaligus. Selain itu, ada faktor tingkat bunga yang gak kalah pentingnya. Misalnya, kalau suku bunga tinggi, pinjaman jadi lebih mahal, dan itu bikin perusahaan mikir 2 kali untuk investasi. Sebaliknya, kalau suku bunga rendah, investasi malah jadi lebih menarik. Jadi, tingkat bunga ini kayak penghubung antara pasar barang dan pasar uang. Nah, itu dia gambaran singkatnya. Intinya, pasar barang dan pasar uang ini nggak berdiri sendiri. Mereka saling memengaruhi dan bareng-bareng menciptakan keseimbangan ekonomi secara umum. Jadi di sini terdapat juga model ISLM, di mana model ISLM ini menunjukkan hubungan antara pasar barang yang diwakili oleh
kurva IS dan pasar uang yang diwakili oleh kurva LM. Titik pertemuan kurva IS dan LM menggambarkan keseimbangan suku bunga dan pendapatan. Model ini membantu memahami dampak kebijakan ekonomi pada suku bunga dan pendapatan. Adapun syarat dari keseimbangan yang dimana adalah I sama dengan S, investasi sama dengan saving, dan money demand sama dengan money supply. Money demand yaitu adalah berasal dari MT, yaitu adalah permintaan uang untuk transaksi, MJ permintaan uang untuk berjaga-jaga, dan M2 permintaan uang untuk spekulasi, sama dengan money supplies, di mana yaitu adalah jumlah penawaran persediaan uang atau JUB. Kurva LM adalah kurva yang menggambarkan berbagai titik kombinasi antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan, di mana penawaran uang sama dengan permintaan uang. Sedangkan kurva IS menunjukkan bagaimana tingkat suku bunga dan pendapatan nasional saling mempengaruhi agar pasar barang tetap seimbang. Yaitu terdapat rumusnya juga, yaitu Y pendapatan nasional sama dengan C plus I plus G, dimana adalah investasi, dimana adalah konsumsi ditambah dengan investasi dan ditambah dengan kebijakan pemerintah. Keseimbangan umum pasar uang dan pasar barang melalui pendekatan grafis. Jadi pada pendekatan grafis ini dilakukan dengan memotongkan dua kurva IS dan kurva LM, di mana kurva IS ini menunjukkan titik keseimbangan dari pasar barang dan kurva LM adalah titik keseimbangan dari pasar uang. Dengan mempertemukan kurva IS dan kurva LM ini akan diperoleh titik keseimbangan yang menunjukkan pendapatan nasional dan tingkat bunga keseimbangan. Jadi dapat dilihat pada grafik di buku, perpotongan antara dua kurva yang ditunjukkan pada titik E ini itu merupakan titik keseimbangan umum pasar barang dan pasar uang. Artinya, total permintaan agregat pada pasar barang dan itu sama dengan total output atau pendapatan nasional pasar barang. Sehingga itu nggak ada kelebihan dan kekurangan permintaan agregat. Lalu pada pasar uang itu permintaan uang dan penawaran uangnya itu sama, sehingga tidak ada tekanan untuk mengubah tingkat bunga karena pasar uang sudah berada pada keseimbangan. Jadi maksudnya itu perusahaan itu memproduksi barang dan jasa sesuai dengan permintaan masyarakat, dan investasi perusahaan juga berjalan lancar karena suku bunganya tidak terlalu tinggi. Lalu bank sentral juga menyediakan uang yang cukup untuk mendukung transaksi masyarakat tanpa menciptakan kelebihan likuiditas. Lalu juga pada keseimbangan umum ini nggak ada kelebihan produksi ataupun kekurangan produksi, juga nggak ada tekanan yang dapat menyebabkan itu mengubah suku bunga di pasar uang, sehingga terjadilah keseimbangan umum antara pasar barang dan pasar uang. Kemudian di sini akan dijelaskan mengenai pendekatan matematik keseimbangan umum yang terjadi pada perpotongan antara kurva IS dan kurva LM. Langsung saja masuk ke contoh soal. Jadi terdapat perekonomian suatu negara memiliki fungsi konsumsi C sama dengan 40 plus 0,60 Y dan fungsi saving S sama dengan min 40 ditambah dengan 0,4 Y dan fungsi investasi yaitu I adalah 80 minus 4 R. Sedangkan JUB sebesar 200 miliar dan permintaan uang untuk transaksi sebesar 0,25 Y, permintaan uang untuk berjaga-jaga sebesar 0,15 Y, dan permintaan uang untuk spekulasi adalah 160 minus 4 R. Di sini kita disuruh untuk tentukanlah nilai tingkat bunga atau R dan tingkat pendapatan nasional atau Y pada keseimbangan ISLM tersebut.
Di sini kita bisa langsung menggunakan fungsi dari pasar barang, yaitu adalah IES, dimana di sini karena tidak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, jadi kita menghitung pendapatan nasional dengan konsumsi ditambah dengan investasi, dimana tadi kita konsumsi diketahui adalah 40 plus 0,60 Y ditambah dengan 80 minus 4R. Ini kita pindah ruas 0,4 Y sama dengan 120 minus 4R, dimana akan bertemu Y sama dengan 300 minus 10R. Kemudian yang kedua adalah fungsi pasar uang atau LM, dimana money demand sama dengan money saving, yang berasal dari money demand yang berasal dari money untuk berjaga-jaga, transaksi, dan spekulasi, yaitu adalah 0,25 Y plus 0,15 Y, dan ditambah dengan 160 minus 4R dan sama dengan money supplies atau JUB-nya, yaitu adalah 200. Di sini kita akan langsung bisa bertemu dengan Y sama dengan 100 tambah 10R. Kemudian kita bisa mencari nilai equilibriumnya, yaitu adalah IS sama dengan LM, dimana IS tadi adalah 300 minus 10R dan 100 plus 10R. Jadi di sini bisa 20R sama dengan 200, dan yang dimana R adalah 10. Jadi di sini kita sudah menemukan clue-nya bahwa R adalah 10. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa Y sama dengan 100 ditambah 10R. Jadi kita bisa mencari nilai Y, yaitu adalah 100 ditambah dengan 10 dikali 10, yaitu adalah 200. Kemudian untuk konsumsi juga begitu, 40 ditambah 0,6 dikali dengan Y, yaitu adalah 200 yang sudah kita cari tadi, adalah sama dengan 160, dan investasi yaitu adalah 80 minus 4R, yaitu adalah 80 minus 40 kali 10, dimana akan bertemu dengan 40. Kemudian S yaitu adalah dimana S sama dengan Y minus C, 200 di minus 160 yaitu adalah 40, dan selanjutnya. Kemudian tadi telah dijelaskan bahwa syarat keseimbangan pasar barang dan pasar uang yaitu adalah investasi sama dengan saving, money demand sama dengan money supply. Di sini kita bisa lihat tadi adalah investasi dan konsumsi. Investasi dan saving yaitu adalah sama-sama dengan 40. Dan untuk money demand sama dengan money supply-nya yaitu adalah bisa kita lihat yaitu 50 ditambah 30 ditambah 120 yaitu adalah 200. Jadi berarti kedua syarat telah terpenuhi. Seperti itu. Kita yang selanjutnya adalah eksternalitas. Apa sih eksternalitas itu? Eksternalitas adalah efek atau dampak yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan ekonomi, baik produksi maupun konsumsi, yang mempengaruhi pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Dampak ini bisa positif atau negatif, dan seringkali tidak dipertimbangkan dalam harga pasar. Nah, syarat terjadinya eksternalitas ada dua, yakni adanya pengaruh dari suatu kegiatan atau tindakan. Ini berarti ada kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu pihak, bisa individu maupun perusahaan, yang mempengaruhi pihak lain secara tidak langsung, baik dalam bentuk manfaat ataupun kerugian. Syarat berikutnya adalah tidak adanya kompensasi yang dibayarkan atau diterima. Pihak yang terpengaruh tidak mendapatkan kompensasi atas manfaat yang diterima atau tidak menerima kompensasi untuk kerugian yang dialaminya. Dalam pasar yang efisien, pihak yang terpengaruh seharusnya mendapat kompensasi agar dampaknya bisa tercermin dalam keputusan ekonomi. Eksternalitas bagi masyarakat dapat berupa manfaat maupun biaya. Oleh karena itu, ditinjau dari dampaknya, eksternalitas dapat dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Eksternalitas positif terjadi ketika suatu tindakan atau kegiatan menghasilkan manfaat bagi pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Contohnya, pendidikan. Jika seseorang yang mendapat pendidikan yang lebih baik, masyarakat secara keseluruhan juga akan mendapat manfaat berupa peningkatan produktivitas dan kontribusi positif terhadap perekonomian. Contoh selanjutnya yaitu inovasi teknologi. Ketika perusahaan mengembangkan teknologi baru, mungkin tidak hanya menguntungkan perusahaan itu sendiri, tetapi juga
perusahaan lain yang menggunakan teknologi tersebut untuk meningkatkan efisiensi mereka. Nah, jenis selanjutnya yaitu eksternalitas negatif terjadi ketika suatu tindakan atau kegiatan menimbulkan kerugian atau dampak buruk bagi pihak lain yang tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Contohnya, polusi udara. Ketika pabrik yang menghasilkan polusi dapat merugikan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Nah, masyarakat di sekitarnya yang menanggung polusi itu dampak kesehatan atau penurunan kualitas lingkungan. Yang kedua, ketika terjadi kemacetan lalu lintas, pengemudi yang menyebabkan kemacetan tidak membayar biaya tambahan yang timbul dari waktu dan stres yang ditanggung oleh pengguna jalan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu internalisasi eksternalitas adalah proses di mana pemerintah atau pihak berwenang mengambil tindakan untuk memastikan bahwa biaya atau manfaat eksternal dari suatu kegiatan ekonomi dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan oleh pelaku ekonomi. Dengan kata lain, internalisasi bertujuan untuk membuat pelaku ekonomi, perusahaan maupun individu menanggung biaya eksternalitas negatif atau memanfaatkan eksternalitas positif, sehingga tercipta keseimbangan yang lebih efisien dalam perekonomian. Beberapa cara atau alat yang digunakan dalam internalisasi eksternalitas adalah yang pertama, pajak atau subsidi oleh pemerintah. Pemerintah dapat mengenakan pajak pada kegiatan yang menimbulkan eksternalitas negatif seperti polusi udara atau kerusakan lingkungan. Pajak ini akan menambah biaya bagi perusahaan yang mendorong mereka untuk mengurangi dampak negatif atau mencari cara yang lebih efisien dalam memproduksi barang atau jasa. Contohnya, pajak karbon untuk perusahaan yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Selanjutnya yaitu subsidi. Sebaliknya, pemerintah dapat memberikan subsidi kepada kegiatan yang menciptakan eksternalitas positif untuk mendorong lebih banyak aktivitas yang bermanfaat bagi masyarakat. Alat yang kedua yaitu tawar-menawar atau berunding. Nah, tawar-menawar antara pihak-pihak yang terkait ini menurut teori kuase jika pihak-pihak yang terlibat dalam eksternalitas dapat berunding secara langsung untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Dalam hal ini, pihak yang menanggung kerugian dari eksternalitas dapat menerima kompensasi dari pihak yang menimbulkan eksternalitas ataupun sebaliknya. Cara berikutnya yaitu pemberian prosedur atau undang-undang pemerintah. Di sini, pemerintah dapat menetapkan aturan atau standar yang mengharuskan pelaku ekonomi untuk mengurangi atau mengelola dampak eksternalitas. Ini bisa berupa regulasi tentang batasan emisi, pengelolaan limbah, atau standar keselamatan kerja. Contoh dari undang-undang ini adalah undang-undang tentang pengelolaan sampah, aturan tentang gas buang dari kendaraan, ataupun peraturan yang melarang penggunaan pestisida berbahaya. Cara berikutnya yaitu negosiasi hak guna menekankan eksternalitas. Pemerintah dapat mengalokasikan hak kepemilikan atau hak penggunaan sumber daya tertentu kepada pihak yang memiliki insentif untuk melindungi atau mengelola eksternalitas. Ini memberi pihak-pihak terkait kewenangan untuk memutuskan bagaimana mengelola dampak eksternalitas secara lebih efisien. Contohnya, perusahaan yang memiliki hak untuk mengelola lahan pertanian mungkin juga diberi hak untuk mengurangi polusi atau merawat kualitas tanah secara lebih efisien. Cara yang terakhir yaitu regulasi langsung dari pemerintahan setempat. Pemerintahan daerah seringkali memiliki kebijakan atau regulasi langsung untuk mengelola dampak eksternalitas dalam lingkup yang lebih terbatas, seperti kota atau komunitas. Pengawasan ini bisa meliputi penegakan hukum terkait kualitas udara, suara, atau pengelolaan sampah di tingkat lokal. Contohnya, pemerintahan kota yang mengatur perbatasan waktu untuk pembangunan di area padat penduduk guna mengurangi polusi suara atau peraturan tentang pembuangan sampah di tempat yang tepat. Pada soal nomor 3, pemerintah memilih kebijakan moneter dengan cara menaikkan jumlah uang yang beredar sebesar 30 miliar. Kebijakan ini mempengaruhi keseimbangan ekonomi dalam pasar uang dan pasar barang. Hal ini menurunkan suku bunga dan meningkatkan investasi, sehingga mengakibatkan pendapatan nasional meningkat. Berikut cara menentukan keseimbangan yang baru. Fungsi LM1, MS1 sama dengan MD0. 200 sama dengan 130 dikurangi 10R ditambah 0,2Y. 70 ditambah 10R sama dengan 0,2Y.
Y sama dengan 350 ditambah 50R merupakan fungsi LM1. Keseimbangan baru, IS1 sama dengan LM1. 1000 dikurangi 40R sama dengan 350 ditambah 50R. 90R sama dengan 650. R3 sama dengan 7,22. Y3 sama dengan 350 ditambah 50. Tanda kurung 7,22 sama dengan 711. Keseimbangan IS0 sama dengan LM1. 920 dikurangi 40R sama dengan 350 ditambah 50R. 570 sama dengan 90R. R2 sama dengan 6,33. Y2 sama dengan 350 ditambah 50. Tanda kurung 6,33 sama dengan 666,50. Perubahan keseimbangan umum ISLM di titik E, R0 sama dengan 8% dan Y0 sama dengan 600 miliar. Di titik F, R1 sama dengan 8,89% dan Y1 sama dengan 644,5 miliar. Di titik G, R2 sama dengan 6,33% dan Y2 sama dengan 666,5 miliar. Di titik H, R3 sama dengan 7,22% dan Y3 sama dengan 711 miliar. Secara grafis, kurva LM bergeser ke kanan bawah menunjukkan suku bunga yang lebih rendah pada tingkat pendapatan tertentu. Keseimbangan baru tercapai di titik potong antara kurva IS dan LM yang baru, menunjukkan kombinasi baru pendapatan nasional dan suku bunga yang lebih rendah. Kebijakan ini berdampak positif pada perekonomian dengan meningkatkan pendapatan nasional dan menurunkan suku bunga. Kita akan mencoba latihan soal dari materi-materi yang sebelumnya. Di sini sudah terdapat soal yaitu keseimbangan di pasar barang menunjukkan bahwa peningkatan tingkat suku bunga OI ke OI akan mendorong terjadinya penurunan output dari OY ke OY. Keseimbangan di pasar uang menunjukkan bahwa peningkatan output ke OY ke OY akan mendorong peningkatan tingkat suku bunga OI ke OI. Ketika kurva IS berpotongan dengan LM, maka akan terjadi keseimbangan. Soalnya yaitu yang pertama keseimbangan pasar barang, yang kedua keseimbangan pasar uang, yang ketiga keseimbangan umum ISLM. Sudah diketahui di sini C sama dengan 100 ditambah 0,75Y, I-nya 60 min 200I, NS 500, MD 0,2Y ditambah 428 dikurangi 400I. Langsung kita jawab untuk soal yang pertama yaitu keseimbangan pasar barang atau IS. Ketika IS sama dengan I plus S, atau di sini sudah diketahui C plus I, jadi kita pakai rumus C plus I. Y sama dengan C plus I. C-nya tadi sudah diketahui 100 ditambah 0,75Y ditambah I 60 min 200I. Kita jumlahkan 100 ditambah 60 sama dengan 160, 200i tetap 200i, 0,75y pindah ruas ke kiri, jadi y min 0,75y sama dengan 160 min 200i. Lanjut, y dikurangi 0,75y sama dengan 0,25y, dikarenakan hanya y, yaitu terdapat satu angka di depannya. 1y dikurangi 0,75y sama dengan 0,25y, sama dengan 160 min 200i. Lalu y-nya kita sendirikan, jadi caranya kita akan membagi masing-masing sebelah kanan. Maksudnya 160 min 200i kita bagi sama-sama dengan 0,25. 160 dibagi 0,25 sama dengan 640. Begitu juga dengan 200. 200 dibagi 0,25 sama dengan 800i. Jadi IS atau keseimbangan pasar barang sudah diketahui yaitu 640 min 800i. Lalu soal yang kedua yaitu keseimbangan pasar uang. Kita langsung menjawab. Keseimbangan pasar uang atau LM sama dengan MS sama dengan MD. Sudah diketahui MS-nya tadi 500, MD-nya 0,25Y ditambah 428 min 400I. Jadi kita masukkan langsung 500 dikurangi dengan 428 sama dengan 72. Lalu 0,2Y kita
taruh di bawahnya. 400 sama seperti itu, kita taruh di bawahnya, sama dengan 0,2Y sama dengan 72 min 400I. Sama seperti soal yang nomor 1, kita akan bagi masing-masing angka dengan 0,2 atau Y-nya tadi. 72 dibagi 0,2 sama dengan 360. 400 dibagi 0,2 sama dengan 2000I. Sudah diketahui LM-nya 360 min 200I. Itu tadi keseimbangan pasar uang. Kita sudah mengetahui keseimbangan pasar barang dan keseimbangan pasar uang, IS sama LM-nya. Untuk menjawab soal yang ketiga, yaitu ketika kita disuruh menghitung keseimbangan umum. Rumusnya keseimbangan umum sama dengan IS sama dengan LM, atau keseimbangan pasar barang sama dengan keseimbangan pasar uang. Langsung kita masukkan tadi IS-nya sama dengan 640 min 800I dan LM-nya sama dengan 360 ditambah 200I. Lalu kita jumlahkan bersama. 640 dikurangi 360 sama dengan 280. 800 ditambah dengan 2000 sama dengan 2800. Jadi hasilnya 2800I ditambah 280. Lalu kita sama dengankan atau kita bagi sama dengan 0,1. Kita pasankan jadi 10%. Itu I-nya atau suku bunganya. Jadi untuk mengetahui Y, kita akan pilih salah satu dari IS atau LM dikarenakan sama-sama nominalnya. Jadi kita terserah mau milih yang mana. Maka kita akan lihat di sini yang paling kecil nominalnya yaitu IS-nya. 640 min 800I dikali dengan persentasinya 0,1. Jadi kita langsung jumlahkan. 640 dikurangi 800 dikali 0,1 sama dengan 560. Jadi kita ketahui Y-nya atau pendapatan nasionalnya yaitu 560. Kita tarik garis, lalu kita bikin kurva, kita tarik garis 10 suku bunganya terdapat di angka nomor 10. Itu pas tengah-tengahan, yaitu dengan pendapatan Y-nya itu 560. Kita tarik garis LM sama ISO-nya, LMO sama ISO-nya, kita taruh garis dan bertemu di titik tengah yaitu di E. Jadi pada keseimbangan umum, tingkat bunga keseimbangan adalah 10% dan tingkat pendapatan nasional keseimbangannya adalah 560. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada yang kurang jelas, mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.